Masih dengan kelanjutan Felipe Claus. Oke langsung saja. Bab 2401-2402. Pria gemuk dan wanita parubaya itu mendengar suara dingin dari belakang, dan kaki mereka terhuyung-huyung. Apakah kamu tak ada habisnya? Lao Su tidak tahu apa-apa tentangmu sekarang, kamu menunggu Lao Su. Pria gemuk itu memalingkan kepalanya dan menatap Felipe dengan mengintimidasi. Wajahnya sekarang terdistorsi oleh rasa sakit, dan lengan yang patah membuatnya hampir kehabisan nafas. Dia harus cepat pergi ke dokter di pesawat untuk menanganinya sendiri, jika tidak, tangan ini akan ditinggalkan. Wanita parubaya itu juga melindungi putranya saat ini, dan berteriak kepada Felipe, mengapa kita harus membersihkannya, bukan aku yang membuatnya. Jika kamu ingin ke toilet, kamu bersihkan sendiri. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan membantu putranya pergi. Bentak. Akibatnya, Felipe melangkah maju dan meraih leher belakang wanita parubaya itu, dan kata-kata dingin keluar dari mulutnya, peringatan terakhir untuk Anda untuk membersihkan kamar mandi, atau yang lain, yang berikutnya Andalah yang akan kehilangan tangan Anda. Kalimat ini membuat wanita parubaya bergetar dan kakinya lembut. Karena, kata-kata Felipe terlalu dingin. Rasanya seperti sedang dipandangi oleh seekor binatang buas. Wanita parubaya itu masih ingin berjuang dan memarahi, kamu lepaskan aku. Jika kamu tidak lepaskan aku akan melapor ke polisi. Namun, Felipe terlalu malas untuk mengurus tarikan semacam ini, dan langsung menjemput wanita parubaya itu, lalu memasukkannya ke kamar mandi. Jangan berpikir tentang duduk-duduk santai. Bagaimanapun, Felipe dengan dingin memblokir pintu. Wanita parubaya itu hampir menangis dengan cemas saat ini, tetapi ketika dia menatap mata Felipe yang dingin, dia takut. Berjuang sebentar, dia menunjuk ke arah Felipe dan berteriak, kamu bajingan. Aku tidak akan melakukan ini, kamu harus melakukannya, kamu melakukannya sendiri. Kamu tinggalkan aku. Karena itu, dia akan mendorong Felipe pergi. Ledakan. Felipe melangkah dan menendang perut wanita parubaya itu, menendangnya langsung ke kamar mandi, dengan dingin berkata, jangan menantang kesabaran saya. Dengan mengatakan itu, Felipe harus memulai. Ini menakutkan wanita parubaya, dan berteriak sibuk, saya akan membersihkan, jangan memukul. Akhirnya, karena putus asa, dia hanya bisa membersihkan di kamar mandi. Kekacauan menjadi tenang seperti ini. Ketika wanita parubaya dan pria gemuk kembali ke kelas bisnis, wajah mereka penuh dengan kebencian. Tangan pria gendut itu, setelah perawatan sederhana oleh dokter di pesawat, sementara tidak apa-apa, tetapi ia masih harus pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan setelah mendarat. Sialan. Nak, kita baru saja dirawat oleh kelinci kecil itu. Ini sangat memalukan. Ibu tidak pernah begitu marah. Wanita parubaya masih memarahi, dan mereka sangat marah. Zukifu sekarang meraung sakit di gigi dan sakit di lengannya, sehingga setiap menit dan setiap detik dia tidak bisa melupakan perbuatan jahat yang dilakukan Felipe pada dirinya sekarang. Bu, masalah ini tidak boleh dilupakan. Putramu adalah direktur grup Mercar. Aku kenal seseorang dari unit manajemen imigrasi Sengton City. Aku akan menjadi penghubungnya. Ketika bocah busuk itu mendarat, dia akan menangkapnya. Kemudian siksa dan siksa dia lagi. Zukifu berkata dengan kejam bahwa pikirannya mulai berfantasi bahwa dia akan menunjukkan keagungannya setelah mendarat, dan mengajarinya adegan kelinci kecil. Wanita parubaya di samping mengikuti, nak, terlalu murah baginya untuk melakukan ini. Anda tidak mengenal beberapa orang, menjualnya langsung ke utara, dan membuat budak kepada para pejabat dan bangsawan itu. Saya ingin dia tetap tinggal di negara sepanjang hidup saya. Dia menjadi budak. Ketika Zukifu mendengarnya, dia tersenyum dan berkata, Bu, kamu benar, lakukan saja. Aku hanya memberitahu orang-orang itu, secara kebetulan, dan membiarkan orang-orang dari agen khusus federal datang untuk melakukan sesuatu. Keduanya mengangguk, dan rencana jahat di hati mereka sudah mulai. Ketika Felipe kembali ke kelas 1, Vivi Jo datang bersama. Mengapa kamu pergi begitu lama, kamu tidak melakukan kegiatan itu kan? Wajah Vivi Jo kemerahan, dan dia menunjuk tajam ke bawah perut Felipe. Felipe penuh dengan garis-garis hitam dan berkata, tidak. Vivi Jo cemberut dan menjulurkan lidahnya. Setelah hampir selusin jam terbang, Felipe, Adas, Vivi Jo dan yang lainnya akhirnya mendarat. Theo Zander dan kedua putranya berada di belakang Felipe dan Vivi Jo, membantu membawa barang-barang. Vivi Jo, berjalan keluar dari pesawat dengan topi matahari dan kacamata hitam, dan mengambil lengan Felipe. Felipe menolak beberapa kali, tetapi Vivi Jo mempostingnya dengan antusias setiap saat, sangat tidak berdaya. Pada akhirnya, Felipe tidak punya pilihan selain mengikutinya. Karena datang pada malam hari, jadi setelah mendarat, itu adalah pagi hari di negara M. Begitu mereka turun dari pesawat, Vivi Jo berteriak-teriak menyeret Felipe ke tempat dia pergi. Akibatnya, ketika mereka baru saja berjalan keluar dari aula dan bersiap untuk masuk, Zukifu dan ibunya memegang cucu kecil dan diam-diam mengikuti. Kantor aplikasi imigrasi. Aplikasi Adas, Vivi Jo, dan Theo Zander dan yang lainnya disetujui, tetapi Felipe tidak.
Pria kulit putih dengan seragam biru tua mengenakan topi dengan lencana elang di tengah. Dia melihat informasi Felipe secara palsu, dan kemudian langsung memberi cap merah besar pada penolakannya. Hei, apa yang kamu lakukan? Kami datang bersama, mengapa menolak untuk menandatanganinya? Vivi Jo marah, butuh lebih dari 1 jam, pihak lain sebenarnya menolak untuk menandatangani. Pria kulit putih itu mengangkat bahu dan berkata dalam bahasa Inggris, maaf, dia tidak memenuhi persyaratan masuk, silakan kembali. Klaus datar dan bertanya, jika Anda menolak untuk menandatangani dokumen saya, Anda harus memberi saya alasan. Hahaha. Begitu kata-kata Felipe jatuh, tawa nyaring datang dari pintu. Zukifu menggantung lengan kanannya, yang sudah berada di atas belat itu, dan melangkah dengan ibunya. Dia melirik Felipe dengan jijik, dan kemudian berkata dengan dingin, saya alasannya, Anda tahu sekarang. Apa Anda takut? Berani mengacaukan saya tidak akan mengeluarkan Anda dari bandara ini. Dengan mengatakan itu, Zukifu melirik staf manajemen imigrasi, dan dengan sangat terampil mengeluarkan barang yang dikemas dari tangannya dan menyerahkannya kepada pihak lain, ini kerja keras. Pria kulit putih yang gemuk itu tersenyum dan berkata, Tuan Zhu, sama-sama. Lain kali ada yang seperti itu, hubungi saya. Zukifu menganggukkan kepalanya, lalu matanya menatap Felipe dengan jijik. Ketika dia melihat Vivi Jo, matanya tiba-tiba melintas imajinasi liar. Hebat. Wanita ini sangat cantik, dan sosoknya sangat tepat waktu. Mungkinkah itu pacar kelinci? Dengan pemikiran seperti itu, Zukifu bahkan lebih semangat. Dia menunjuk ke arah Felipe dan berkata, wah, cepat berlutut dan memberi Koko pengakuan kesalahan. Selain itu, kompensasi untuk kehilangan mental saya adalah 1 juta, ingat itu adalah harga yang indah. Jika tidak, saya punya cara untuk membuat Anda mati. Penolakan ini hanya langkah pertama, ada banyak hal buruk menunggu Anda nanti. Felipe mengerutkan kening, dan berkata dengan dingin, bagaimana jika aku menolak? Beranikah kau menolak? Lao Su itu akan membiarkanmu menghilang di negara ini. Zukifu jengkel dan berteriak. Bab 2403-2404. Zukifu sekarang menjadi gurita dengan gigi terbuka, bangga dan sombong. Bagaimanapun, ini adalah unit manajemen imigrasi bandara. Siapapun yang ingin pergi ke luar negeri adalah izin di sini. Dalam satu kata, Felipe tidak pernah bisa masuk. Ini adalah kekuatan yang menggoda. Ini disebut yang mulia. Karena itu, dia yakin bahwa Felipe akan meminta maaf kepada dirinya sendiri. Selain itu, wanita cantik di belakangnya sangat cocok untuknya, jadi dia ingin berpura-pura lebih agung. Kelinci kecil, saya menyarankan Anda untuk tidak melawan Lao Su, tetapi saya adalah direktur grup Mecar, dan semua orang di sini mengenal saya. Saya dapat memulangkan Anda dalam 1 kalimat, jika Anda ingin masuk, Anda harus jujur Lao Su, minta maaf kepada ibuku, dan berikan kami kompensasi atas kehilangan spiritual kami. Kalau tidak, aku tidak akan bisa mengendalikan apa yang terjadi sebentar lagi. Zukifu mencibir dengan wajah yang mengerikan, dan hatinya kembali segar. Perasaan menekan hidup dan mati orang lain benar-benar keren. Selain itu, Ibu Zukifu mengikuti saya dengan senyum dan berkata, kelinci kecil, berlutut dan minta maaf kepada kami. Berani memaksa wanita tua membersihkan toilet. Saya ingin Anda membersihkan semua toilet di bandara hari ini. Anda minum air di toilet. Wanita parubaya itu penuh kebencian dan kedinginan saat ini, ketika dia berpikir untuk dipaksa menyekat toilet oleh Felipe di pesawat, dia sangat marah dan sangat gila. Tanpa menunggu Felipe untuk berbicara, Vivi Jo di samping tidak bisa menahan amarahnya, menunjuk wanita parubaya dan Zukifu dan mengutuk, apa yang kamu katakan? Berani memperlakukan adikku Felipe seperti ini, percaya atau tidak tak akan kubiarkan Anda keluar dari bandara ini. Vivi Jo sangat marah, dan tidak ada yang berani memperlakukan saudaranya Felipe seperti ini. Grup Mecar. Haha. Keluarga Jo adalah konsultan Mecar Group, dan memegang 30% saham. Ini juga salah satu pemegang saham utama. Seorang sutradara kecil, yang berani mengancam saudaranya sendiri Felipe, dia sudah mati. Wanita parubaya itu melihat Vivi Jo, kemudian menunjuk ke arah hidung Vivi Jo dan berkata, kucing, apa yang kamu katakan? Apa yang kamu hitung? Mari kita pergi, mari kita pergi. Tidak bisa keluar dari bandara ini. Putra saya adalah direktur grup Mecar. Apakah grup Mecar tahu? Kata-kata putra saya, Anda semua harus dipulangkan. Zukifu tidak menjadi marah untuk pertama kalinya, tetapi menarik jas dan ikatnya dengan tangan kiri, berpura-pura menjadi pria terhormat, dan berkata, wanita cantik ini, ibuku memiliki temperamen yang buruk. Lihat dirimu, kau harus menjadi temannya. Kalau begitu, aku harus menasihatimu, menjauhlah dari orang seperti ini, kalau kau mau, aku bisa membawamu bepergian ke kota Sendona, bagaimana? Haha. Vivi Jo mencibir, mengikuti langkahnya ke depan, matanya yang besar dan indah terus menatap Zukifu, dan bertanya dengan nada berbisik, oh, benarkah? Bisakah kau benar-benar membawaku berkeliling kota Sendona? Ketika Zukifu mendengar suara itu, dia tiba-tiba merasa lembut, jika dia menikmati 1 malam, itu benar-benar akan menjadi perlakuan seperti peri. Alam.
Zhu Qifu mengangkat dagunya dengan ekspresi bangga di wajahnya. Bentak. Akibatnya, Vivi Zhou mengangkat tangannya dan membantingnya, menarik pipi kiri Zhu Qifu, memarahi dan berkata, apakah Anda yang mau bepergian dengan Nona Zhou? Tamparan ini bisa mengejutkan Zhu Qifu. Dalam sekejap, dia tiba-tiba marah, dengan ekspresi ganas di wajahnya, menunjuk ke Vivi Zhou dan berteriak, kamu. Kamu adalah komoditas murah, berani memukulku. Kamu tidak masuk, kamu bahkan tidak mau masuk. Zhu Qifu marah dan ingin merobek wajahnya sepenuhnya. Wanita parubaya di samping juga buru-buru meraih putranya, memandangi tamparan di pipi kirinya, menoleh dan berteriak pada Vivi Zhou, kamu rubah. Kamu berani mengalahkan anakku, aku tidak akan membiarkanmu pergi, saya akan menggaruk Anda wanita penggoda. Bagaimanapun, wanita parubaya akan memulai. Tapi, ayah. Vivi Zhou menamparnya dengan kedua tangan di backhand, memompanya dengan keras di pipi kiri dan kanan wanita parubaya. Dua tamparan ini mengejutkan wanita parubaya itu. Lalu dia berteriak histeris. Kemudian, Vivi Zhou mengeluarkan ponselnya dengan acuh tak acuh, menelepon, dan berkata dengan dingin, saya di bandara dan kirim seseorang ke sini. Setelah menutup telepon, Vivi Zhou tidak seperti orang lain, dengan tangan di dadanya, berdiri di samping Felipe, menunggu diam-diam. Zhu Qifu dan ibunya semua marah pada saat ini, menunjuk Felipe dan Vivi Zhou dan terus bersumpah. Zhu Qifu yang cemas mengambil teleponnya secara langsung, memutar nomor, dan berteriak, berikan aku. Ledakan. Tidak lama kemudian, pintu kantor ini didorong terbuka dari luar. Tiba-tiba, 5 atau 6 orang asing bertubuh tinggi mengenakan jaket dan sosok kekar berjalan masuk dengan wajah dingin dan kesombongan. Penampilan ini adalah pakaian para pengganggu dan penjahat asing di film. Begitu mereka masuk, mereka merasakan ketegangan dan penindasan atmosfer di sini. Felipe mengerutkan kening, menatap 5 pria kuat asing yang telah menerobos, dan menarik Vivi Zhou di belakangnya. Pria kulit putih jangkung menuju Felipe, dengan tangan di jaketnya, menatap ringan ke beberapa orang di kantor. Zhu Qifu bergegas, dan di sampingnya ada pria kulit putih, ia fasih berbahasa Inggris, dan terus menunjuk Felipe dengan tangannya, wajahnya sangat marah. Setelah itu, pria kulit putih berjalan ke Felipe, yang setengah lebih tinggi dari Felipe. Dia kekar dan 2 kali lebih kuat dari Felipe. Pria kulit putih itu memiliki bekas luka di sudut mulutnya, matanya sangat ganas, dan dia memiliki sikap dingin untuk membunuh. Dia pertama kali melirik Vivi Zhou yang berdiri di belakang Felipe, dengan mencibir di sudut mulutnya, bersiul dan berkata, hai, cantik. Mandarin cukup licin, tapi ada semacam aksen Sengten. Vivi Zhou takut dan berdiri di belakang Felipe. Felipe menggeser ke samping, menghalangi pandangan pria kulit putih itu. Pria putih itu membeku di sudut matanya, menunjukkan rasa dingin. Dia mulai langsung, meraih kerah Felipe, dan berkata dengan keras, kamu, babi berkulit kuning, tidak sopan kepada bos kami Zhu, apakah kamu mencari kematian? Felipe membeku di sudut matanya, mengangkat tangannya, menggenggam pergelangan tangan pria kulit putih itu, dan berkata, lepaskan. Pria kulit putih melihat bahwa Felipe masih berani melawan, mencibir di sudut mulutnya, kekuatannya meningkat, dan berkata, haha, babi kuning berani melawan. Dengan senyum lebar, dia meletakkan tangannya di atasnya dan mencoba untuk menjemput Felipe, tetapi Felipe berdiri diam. Dalam sekejap, mata pria kulit putih itu tenggelam dan ada firasat buruk di hatinya. Sepertinya Felipe meraih pergelangan tangan pria kulit putih dan mulai mengerahkan kekuatan. Pria kulit putih itu langsung merasakan kekuatan luar biasa dari pergelangan tangannya, dan rasa sakitnya adalah keringat dingin dari dahinya. Fa Asteriska. Kamu sudah mati. Pria kulit putih itu memarahi dengan keras, mengangkat tinju kirinya, dan membentur wajah Felipe. Bab 2405-2406 namun. Gerakan pria kulit putih itu terlalu lambat. Tepat saat dia meninju dan berteriak F asterisk, Felipe menggenggam pergelangan tangan pria kulit putih itu dan mengangkatnya. Klik. Suara patah tulang renyah bergema di seluruh kantor. Ah! F-cek. Babi kuning sialan. Pria kulit putih itu berteriak untuk waktu yang lama, langsung menutupi lengan kanannya yang patah, dan didorong oleh Felipe untuk beberapa langkah. Dahinya penuh keringat dingin, dan lengan kanannya benar-benar bengkok dan bengkok pada 90 derajat. F asterisk. Ayo, bunuh babi kuning ini. Teriak pria kulit putih itu. Dalam sekejap, keempat pria kuat asing di belakangnya mengerumuni dan menendang Felipe. Vivi Zhou gugup, menyaksikan Felipe menyambutnya, berteriak, kakak Felipe, hati-hati. Wajah Felipe diam, dan dia bergegas menemui tinju pria kulit hitam yang kuat, dan mengangkat tinjunya secara langsung. Ledakan. Pria kulit hitam yang kuat belum mengerti apa yang sedang terjadi, dan kekuatan besar dari tinjunya langsung meledakkannya. Pada saat yang sama, dia dengan jelas merasakan tinjunya, 5 jari dan tulang tangan patah. Ledakan. Dia seperti bom, menabrak dinding di belakangnya. Ledakan. Dalam sekejap, dinding itu langsung runtuh. Tubuh besar pria kulit hitam yang kuat itu jatuh langsung dan ditekan di bawah reruntuhan tembok.
Di luar, para penumpang yang lewat melihat pemandangan ini dan berteriak serta melarikan diri dengan cepat. Di sini, Felipe meraih leher seorang pria kulit putih yang kuat dengan satu tangan, mengangkatnya langsung, melemparkannya dengan keras, dan menabrak pintu kantor, seluruh pintu juga rusak. Selanjutnya adalah pemukulan satu sisi. Dalam waktu kurang dari 1 menit, kelima pria kuat ini jatuh ke tanah, entah menutupi lengan mereka atau mundur, meratap terus-menerus. Adegan ini benar-benar menakutkan Zukifu dan ibunya bersembunyi di sudut. Ini, apa ini? 5 bajingan jalanan yang saya temukan ditinggalkan oleh anak yang rendah hati. Tuhan! Itu fantasi. Felipe menjabat tangannya dengan acuh tak acuh, dan berkata, jika kamu tidak memiliki kekuatan, jangan belajar untuk maju. Diikuti, dia menoleh, dengan sepasang mata dingin, menatap Zukifu, dan bertanya dengan dingin, apakah itu bantuan? Atau, Anda dapat memanggil lebih banyak orang untuk datang. Mendominasi. Zukifu ketakutan dan melihat orang-orang kuat asing jatuh di tanah dengan gemetar. Jika ini adalah orang lain, mereka akan dipukuli sampai mati, tetapi anak di depannya ini terlalu jahat. Apakah dia dari keluarga seni bela diri di Cina? Ya itu mungkin. Sangat mungkin. Kalau tidak, itu tidak akan begitu kuat. Tidak mau, Zukifu berteriak pada orang-orang yang jatuh ke tanah, berdiri. Aku yang membayarmu. Berdiri untukku. Pria kulit putih itu tiba-tiba pecah pada saat ini, mengeluarkan pistol dari pinggangnya dengan tangan kiri, tiba-tiba menunjuk ke arah Felipe, dan kemudian perlahan bangkit, menyeringai sinis, persetan. Babi kuning sialan. Aku akan menjualmu ke utara dan menjadikanmu budak seumur hidupmu. F***. Pria kulit putih itu berteriak, pistol di tangannya terus menunjuk ke arah Felipe, dan mulutnya terus memarahi, seperti menyanyikan lagu rap, suasana hatinya sangat tidak stabil. Vivi Zhou gemetar ketakutan, dan begitu pria kulit putih itu akan menembak, dia bergegas keluar dan berteriak, Saudara Felipe, hati-hati. Namun, pada saat itu, Felipe mengerutkan kening, mengangkat tangannya, meraih pena di tempat pena di meja, dan menembak langsung ke pergelangan tangan orang kulit putih itu. Engah. Pena itu menembus pergelangan tangan pria kulit putih itu secara langsung, dan darahnya merah padam, dan darah itu mengalir. Ledakan. Pada saat yang sama, suara tembakan. Peluru menyimpang dari lintasan dan menembaki Vivi Zhou di satu sisi. Hati-hati. Mata Felipe melebar, dan dia tiba-tiba terbang mendekat, memeluk Vivi Zhou, yang sudah tertegun, dan menyeretnya ke dalam pelukannya. Peluru, tergores di pipi Vivi Zhou, menggosok sedikit darah, dan kemudian menembak ke dinding. Pada saat itu, Felipe memeluk Vivi Zhou erat-erat. Mata Vivi Zhou melebar, napasnya menjadi sesak, dan kepalanya yang kecil terangkat, matanya penuh panik dan kagum, dan dia menatap wajah lelaki tangguh di depannya. Klaus! Kakak Felipe. Vivi Zhou berteriak lemah. Felipe melirik pipi Vivi Zhou, mengulurkan tangan, mengelapnya, lega di dalam hatinya, memarahi dengan mencela, siapa yang membuatmu lari. Vivi Zhou memegang mulutnya, matanya berbinar. Sampai dibebaskan oleh Felipe, dia masih tenggelam dalam adegan di mana Felipe menyelamatkan dirinya sekarang. Setelah itu, dia berdiri di sana sendirian, mulutnya berteriak malu-malu. Di sini, Felipe tidak menganggapnya serius, berbalik dan menatap pria kulit putih yang pergelangan tangannya yang berdarah itu ditusuk dengan pena. Tapak. Dia menggosok kakinya di dada orang kulit putih, mengerutkan kening, dan berkata dengan dingin, ini adalah kebanggaan rakyat Sendona Anda. Ini yang Anda sebut perdamaian dan kebebasan. Ini hak asasi Anda. Sekelompok sampah biadab, di matamu, hanya senjata yang bisa melindungimu. Wajah pria kulit putih itu penuh dengan ketakutan, itu adalah rasa takut dari pria di depannya. Mengerikan. Teror. Monster macam apa ini? Sebuah pena adalah senjata seperti peluru di tangannya. Ini hanyalah pembunuh bayaran dan tentara bayaran terbaik di Hollywood. Felipe memandang pria kulit putih itu dengan acuh tak acuh, dan pria kulit putih itu terus memohon belas kasihan, aku salah. Aku mohon membiarkan kami pergi. Kami melakukan sesuatu karena uang. Ledakan. Felipe naik dan menendangnya langsung, lalu menatap Zukifu, yang takut ke samping dengan tatapan dingin. Sekarang giliranmu. Felipe berkata dengan dingin. Zukifu berteriak ngeri pada waktu itu, dan kemudian tergagap dan berteriak, tidak. Tidak, tidak, kamu tidak bisa memperlakukan saya seperti ini, saya adalah direktur grup Mekar, saya. Saya juga tahu orang-orang dari Dinas Rahasia Federal, jika kamu berani melakukan ini padaku, kamu akan mati. Pada saat ini, sekelompok pengawal berjas hitam, dipimpin oleh seorang pria tua, berjalan langsung ke kantor ini. Pria tua itu melirik sekelompok orang yang jatuh ke tanah, dan kemudian memandang Vivi Zhou dengan hormat, bergegas, dan membungkuk, Nona, tunggu sebentar. Vivi Zhou bereaksi, dan mengangguk. Pria tua itu mengangkat alisnya. Ketika dia melihat darah di pipi Vivi Zhou, seluruh orang itu marah dan berteriak, Nona, apakah kamu terluka? Vivi Zhou mendengarnya, dan kemudian merasakan sakit di pipinya. Setelah itu,
dia melihat ke cermin dan menggaruk kulitnya. Pria tua itu sangat marah, tapi ini adalah wanita muda terhormat dari keluarga Zhou yang benar-benar terluka di sini. Dia menoleh, menatap Zukifu di sudut, dan bertanya, mengapa kamu kasar pada wanita kita? Zukifu takut mati sekarang. Karena lelaki tua di depannya itu bukan orang lain, itu adalah ketua grup mecar. Dia benar-benar menyebut wanita itu seorang nona muda. Bab 2407-2408. Zukifu panik dan benar-benar ketakutan. Dia berlutut dan berguling ke lutut pria tua itu, menundukkan kepalanya, dan terus mengaku, Qin. Tuan Qin, kenapa kau di sini? Pria tua itu mendengus dingin, menatap dingin pada pria gendut di depannya, dan bertanya, siapa kamu? Saat ini, Zukifu menutupi dahinya dengan keringat dingin dan memperkenalkan dirinya, namaku. Namaku Zukifu, aku adalah presiden grup mecar dan direktur kantor pusat grup Mekart di kota Sengten. Aku merasa terhormat melihat Tuan Qin. Zukifu sangat panik. Potret lelaki tua itu digantung di dinding kehormatan markas besar kelompok. Salah satu dari 5 ketua dewan, memiliki 30% saham grup mecar. Selama dia mengucapkan sepatah kata, direktur dan presiden regional di China, bisa berkemas dan pulang. Selain itu, apa yang panik di hati Zukifu sekarang adalah bahwa rasa hormat Tuan Qin untuk wanita itu sekarang. Rindu. Tuhan. Wanita muda itu sebenarnya adalah nona muda dari Tuan Qin. Dunia ini gila. Vivi Zhou juga berdiri di pertemuan ini, dengan dingin menatap Zukifu berlutut di tanah, berkata, ajari pria gemuk ini. Dia berani mengancam saudaraku Felipe, dan dia juga menemukan banyak penjahat, ingin berurusan dengan saudara lelakiku Felipe. Ngomong-ngomong, ia telah merajalela sebagai direktur grup mecar. Setelah mendengarkan kata-kata Vivi Zhou, pria tua itu membungkuk dan berkata, dan kemudian menatap Zukifu dengan dingin, memarahi, Zukifu. Apakah Anda lupa peringatan kelompok? Berani mengandalkan identitas profesionalmu, menjadi merajalela di sini. Mulai sekarang, Anda akan dikeluarkan dari grup mercar, dan saya akan memesan bahwa tidak ada perusahaan di kota Sengten yang akan menerima resume Anda. Bahkan di China, saya juga akan memberitahu orang-orang di kamar dagang, sepenuhnya blokir kamu. Ledakan. Kata-kata orang tua ini, seperti 5 petir, meledak langsung di kepala Zukifu. Jadi, selesai total. Kehidupan Zukifu telah berakhir. Jangan Tuan Qin, aku salah, aku tidak akan berani lagi. Zukifu buru-buru bersujud, dan ubin lantai menggedor keras. Nona Zhou, tolong, maafkan aku kali ini, aku tidak akan pernah berani lagi, aku benar-benar tidak berani. Dengan itu, Zukifu menamparkan wajahnya dan berkata, saya bersalah, saya tidak melihat dengan mata saya, dan saya meminta Nona Zhou untuk memaafkan kecerobohan saya. Namun, Vivi Zhou mendengus dingin, jika Anda melakukan banyak kesalahan, Anda akan bunuh diri. Ini yang Anda minta. Anda tidak bisa menyalahkan orang lain. Setelah semua, Vivi Zhou menatap Felipe dengan senyum penuh kekaguman, dan kemudian meraih lengannya dan berkata, Kakak Felipe, bagaimana Anda mengatakan ini? Di sisi Qin tua, saat ini, melihat wanita sendiri dengan seorang pria terkejut. Apakah ini tunangannya? Bukankah itu disebut Ethan Klaus, bagaimana bisa Felipe mengganti nama, untuk menghindari penangkapan mata? Lao Qin berpikir seperti ini, dan tersenyum di sudut mulutnya. Selama wanita itu bahagia. Lao Qin tumbuh menonton Vivi Zhou sejak usia dini, meskipun dia adalah seorang pelayan dari keluarga Zhou, dia tumbuh bersama dan menganggap Vivi Zhou sebagai cucunya. Karena itu, Lao Qin memandang tatapan Felipe, sedikit lebih banyak penghargaan, dan bertanya, Tuan Klaus, apakah Anda memecahkan masalah orang-orang ini? Felipe mengangguk dengan acuh tak acuh, dan harus menanggapi. Lao Qin lebih puas. Keterampilan ini dapat melindungi wanita muda di masa depan. Segera, pengawal yang dibawa oleh Lao Qin menyeret keluar Zukifu yang menangis dan ibunya. Kemudian, setelah jadwal Lao Qin yang sibuk, permohonan masuk Felipe cepat diselesaikan. Dari awal hingga akhir, Adas, Theo Zander dan yang lainnya belum menembak. Segera, beberapa orang berjalan menuju gerbang bandara. Namun, ketika semua orang akan berjalan keluar dari bandara, 3 Cadillac SUV hitam berhenti di pintu seperti mobil listrik, menghalangi jalan semua orang. Di dalam mobil, cepat berjalan ke 6 penjaga dengan senjata dan seragam tempur hitam. Orang-orang ini semuanya peralatan taktis. 2 orang yang memimpin dalam setelan hitam, mengenakan jas hitam, mengenakan kacamata hitam, dan berdandan di papan tombak khas film Hollywood. Kedua pria kulit putih berjalan di depan Felipe. Salah satu pria kulit putih berambut pirang, dengan wajah serius dan kuat, mengeluarkan dokumen yang dia bawa dari tangannya dan berkata kepada beberapa orang dengan suara yang sangat rendah, kirim berita staf Fai, saya perlu membawa beberapa orang kembali untuk membantu penyelidikan. Adegan semacam itu juga menyebabkan banyak orang berhenti dan menonton. Bagaimanapun, dalam film-film Hollywood dan acara TV, adegan klasik penangkapan tahanan oleh Biro Tombak masih sangat menarik. Apalagi sekarang pejalan kaki ini, penuh gaya, penuh kedinginan yang tak seorang pun bisa masuk.
Lao Qin akan berdiri dan berbicara dengan dingin dalam bahasa Inggris yang lancar. Halo, saya Qin Hantian, Direktur Grup Mecar. Orang-orang ini adalah teman saya. Mereka baru saja memasuki negara dan tidak memiliki masalah. Saya tidak tahu, untuk alasan apa orang-orang dari agensi khusus Anda membawa mereka pergi. Lelaki berjas itu, pergi, melepas kacamata hitamnya, memperlihatkan rongga mata yang dalam, wajah khas orang kulit putih barat. Ada cemoohan di sudut mulutnya, menyeka kacamata hitamnya, dan kemudian memandang Qin tua, Grup Mecar, perusahaan besar yang sangat baik. Saya kenal Bob Charles, ketua besar kelompok Anda. Tapi, kami tetap ambil orang-orang, jangan bertanya mengapa, Anda hanya perlu bekerja sama. Lagi pula, si pejuang, ketika dia melangkah maju, harus menangkap Felipe, Adas, Theo Zander dan yang lainnya, tetapi bukan Vivi Zhou. Ledakan. Dalam sekejap, Felipe dan Adas menembak bersama dan menendang 6 penjaga pistol. Dadada. Dalam sekejap, setelah para pembela ini jatuh ke tanah, mereka segera bangkit dan mengarahkan pistol ke Felipe dan Adas. Serahkan perlawanan. Pegang kepalamu dengan kedua tangan. Jongkok. Jongkok. Sial. Berjongkok. Kalau tidak, kami akan membunuhmu. Untuk sesaat, penjaga senjata ini meraung ke arah Felipe Ren dengan kata-kata kasar. Dua staf senior Fai dalam gugatan itu, dikepalai oleh Felipe dan Adas, yang menatap tangan, takut, teman-teman, tolong bekerja sama dengan penyelidikan kami, jika tidak, kami memiliki hak untuk membunuh Anda secara langsung. Felipe acuh tak acuh dan menatap Adas. Adas mengerutkan kening, menggelengkan kepalanya, memberi isyarat untuk tidak bertindak enteng. Bagaimanapun, ini adalah wilayah negara M, kita masih harus berhati-hati. Lagi pula, aku selalu merasa sedikit aneh ketika mereka muncul. Mari kita bicarakan dulu, Adas berbisik. Felipe mengangguk dan berkata, menurutmu siapa itu? Tidak jelas, ikuti saja mereka dan kamu akan tahu. Adas tertawa kecil, tenang, orang-orang khusus federal semuanya tentang uang. Apollo di kuil matahari, dapatkah kelompok orang ini mampu mengatasinya? Dengan mengatakan itu, Adas memberikan jari tengah kepada orang-orang itu, saya pikir Anda akan mengundang kami keluar dengan hormat segera. Dengan cara ini, Felipe dan Adas dan lainnya diundang langsung ke mobil oleh orang-orang khusus federal ini.